Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa diberi nikmat kesehatan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan kuliah online pada hari ini. Eh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pembelajaran etika dan metodologi Islam. Sebelum kita memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Pratama, nomor NIM-nya 019, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Wahyudi Putri. Saya dari Perbankan Syariah dengan nomor NIM 11. Terima kasih. Nama saya Salsabila Firdausi, NIM 2061206000020. Nama saya Yulia Ratna Anggraini dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 10. Perkenalkan, nama saya Tri Agustin Kusumaningrum dari Prodi Perbankan Syariah. Saya Wardani Zai dari Prodi Perbankan Syariah absen 38. Saya akan membahas tentang etika Islam yang dalam bahasa Arabnya akhlak Islamiyah atau adab dan akhlak Islamiyah. Adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad SAW yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna. Akidah memiliki makna yang sama dengan adab dan terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dan akhlak yang tercela atau akhlak mahmumah. Akhlak secara bahasa maknanya adalah peringkai tabiat, yaitu gambaran batin yang dijadikan tabiat bagi manusia. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Qurtubi yaitu sifat-sifat seseorang sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Secara umum, makna akhlak terpuji adalah ketika berhubungan dengan sesama, bersikap adil dengan sifat-sifat terpuji dan tidak zalim karenanya. Sedangkan secara rinci adalah memaafkan, berlapang dada, dermawan, sabar, menahan penderitaan, berkasih sayang, memenuhi kebutuhan hidup orang lain, mencintai, dan bersikap lemah lembut. Sedangkan akhlak yang tercela adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan itu. Kedudukan adab dan akhlak. Terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang tingginya kedudukan seseorang yang beradab dan berakhlak yang baik di antaranya. Yang pertama ada dari Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 134 yang bagaimana bunyinya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang kedua adalah dari As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi, antara lain pertama, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kedua, sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dan tentunya masih banyak lagi dalil yang lainnya. Ruang lingkup akhlak mulia. Ruang lingkup akhlak yang terpuji adalah mencakup hubungan terhadap sesama manusia, juga hubungan hamba terhadap Allah. Secara umum, jika ditinjau dari objek adab dan akhlak mulia dalam Islam, bisa ditemui di dalam 5 objek, yaitu pertama, adab kepada Allah,
Kedua, adab kepada Al-Quran. Ketiga, adab kepada Rasulullah. Empat, adab kepada diri sendiri. Dan kelima, adab kepada makhluk Allah. Termasuk juga bagaimana berinteraksi dengan binatang dan tumbuhan. Adab dalam berhubungan terhadap sesama makhluk mencakup 1. Menahan diri untuk tidak menyakiti. 2. Mencurahkan kemurnian hati dan dermawan atau jiwa kedudukan, harta, dan ilmu. Ketiga, menampakkan wajah yang ceria. Beberapa contoh bagaimana beradab dan berakhlak yang mulia dalam masyarakat. Pertama, cintailah saudaramu sebagaimana mencintai diri sendiri. Kedua, muliakan tamu dan tetanggamu. 3. Berbuat baiklah kepada temanmu. 4. Tolonglah saudaramu yang kesulitan. 5. Biarlah kejelekan orang lain dengan kebaikan. 6. Berterima kasihlah atas kebaikan orang lain. 7. Tebarkanlah Islam. 8. Hormati yang tua, sayangi yang muda. 9. Menjaga tangan dan lisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep perilaku dalam Islam. Antara lain, norma, moral, dan juga akhlak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang moral. Sebagaimana dijelaskan oleh Bertens bahwa etika dapat dimaknai sebagai etika dalam pengertian praksis dan etika sebagai refleksi, yaitu pemikiran moral apakah seseorang atau kelompok harus berbuat baik atau tidak, atau tentang apakah harus melakukan sesuatu atau tidak boleh melakukan. Di Indonesia juga dikenal dengan istilah susila yang juga dimaknai sama dengan moral. Moral berkaitan dengan prinsip-prinsip perilaku yang benar dan salah yang bersifat justifikatif. Moral diartikan dengan mengekspresikan atau mengajarkan konsep perilaku yang benar. Moral berasal dari kata Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan susila, perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Yang kedua yaitu tentang norma. Norma adalah suatu ukuran, batas, garis, pengarah, dan kaidah penilaian. Kaidah penilaian ini muncul dari suatu penilaian yang diterima dan didukung oleh masyarakat, kemudian dipraktikkan dan berjalan menjadi nilai dalam masyarakat. Kemudian membentuk norma, yaitu suatu standar penilaian yang telah umum dan tetap dalam masyarakat yang telah mengandung sanksi. Sanksi juga dibedakan menurut norma. Antara lain, sanksi norma agama, yaitu akan mendapatkan dosa karena telah melanggar perintahnya. Sanksi norma kesusilaan, yaitu rasa menyesal bagi yang melanggar dan akan dikucilkan oleh masyarakat. Sanksi norma adat, yaitu akan mendapatkan celaan dari sekelilingnya dan rasa malu serta dipandang rendah oleh orang lain. Sanksi norma hukum, yaitu pidana atau denda sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, dengan adanya norma, orang-orang dapat menjaga tingkah lakunya agar tidak melanggar aturan dan tidak merugikan kepentingan orang lain, dan begitu dapat terwujudnya kehidupan yang tertib, aman, dan tentram. Yang ketiga yaitu tentang akhlak. Persamaan antara akhlak dengan etika adalah keduanya membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia. Perbedaannya terletak pada dasarnya sebagai cabang filsafat. Etika bertitik tolak dari pikiran manusia,
sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Akhlak juga dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang perbuatan manusia yang menggambarkan perilaku, tabiat, tingkah laku antara baik dan buruk, benar dan salah, yang menentukan tujuan akhir dari usaha dan perbuatan manusia. Kata akhlak disinggung dalam Al-Quran seperti di dalam Quran Surah Al-Qalam ayat keempat yang menerangkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat paling baik dan paling mulia. Pada diri beliau terkumpul akhlak-akhlak terpuji dan sifat-sifat yang terbaik yang ada pada manusia. Di sini saya akan membacakan materi tentang filsafat dan agama. Filsafat dan agama memiliki hubungan yang erat. Keeratan hubungan ini dikarenakan manusia tidak bisa menciptakan pengetahuannya sendiri seperti kertas putih. Tanpa peran Tuhan atau wahyu, maka peran wahyu diakui dalam ilmu filsafat, sehingga agama dikatakan sebagai sumber ilmu. Dalam Islam, sumber utama ilmu pengetahuan adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad. Di kalangan pemikir Islam lahir tokoh-tokoh filsafat skolastik Islam dalam kurun 850 sampai 1200. Pada abad pertengahan seperti muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Taufil, dan Ibnu Rushd. Oke, saya akan menjelaskan dengan relasi etika dan bisnis dalam Islam. Etika bisnis beranggapan bahwa bisnis sama seperti dengan ranah kehidupan yang lain, mengandung dimensi moral yang harus dikaji dan dinilai demi kebaikan bersama. Etika bisnis religius meyakini bahwa agama menyediakan sumber-sumber yang beragam untuk kajian dan penilaian moral terhadap bisnis. Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan. Menurut Hardawi, Islam tidak bisa dipisahkan antara ekonomi, bisnis, dan akhlak. Sama halnya tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, perang dan akhlak. Artinya akhlak menjadi nadi dari setiap kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat Islam. Jika melihat perilaku manusia modern, perilaku mereka sepertinya semakin menjauh dari nilai-nilai moral dan akhlak. Perilaku menjauh ini menegaskan pendapat Bauman tentang sifat manusia secara moral bersifat ambivalen, di mana pada hakikatnya manusia itu bukan baik dan bukan pula buruk. Pada kondisi ini, jika perilaku manusia dihubungkan dengan perilaku bisnis, maka tidak bisa dipastikan apakah dalam tindakan ekonomi atau bisnis yang dilakukan manusia akan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek moralitas antara baik dan buruk. Ambivalensi inilah yang mengarahkan pada kondisi tertentu. Untuk sebuah motif, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya sehingga bisa jadi akan mencapai tujuannya dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Menurut Hardawi, Islam tidak bisa dipisahkan antara ekonomi, bisnis, dan akhlak. Sama halnya tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, perang dan akhlak. Artinya akhlak menjadi nadi dari setiap kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat Islam. Jika melihat perilaku manusia modern, perilaku mereka sepertinya semakin menjauh dari nilai-nilai moral dan akhlak. Perilaku menjauh ini menegaskan pendapat Bauman tentang sifat manusia secara
moral bersifat ambivalen, di mana pada hakikatnya manusia itu bukan baik dan bukan pula buruk. Pada kondisi ini, jika perilaku manusia dihubungkan dengan perilaku bisnis, maka tidak bisa dipastikan apakah dalam tindakan ekonomi atau bisnis yang dilakukan manusia akan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek moralitas antara baik dan buruk. Ambivalensi inilah yang mengarahkan pada kondisi tertentu. Untuk sebuah motif, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya sehingga bisa jadi akan mencapai tujuannya dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Dalam sebuah riset terhadap deklarasi PBB dan Subsumen Global Business Compact, dengan arus meningkatnya multinasional, perdebatan tentang apa yang merupakan nilai-nilai bisnis global didasarkan dengan pada deklarasi PBB dan Global Compact Business. 8 faktor moral yang ditemukan untuk menjadi umum dalam semua agama besar, yaitu jaminan, keadilan, kejujuran, karakter, integritas, kasih sayang, lingkungan, toleransi, korban, dan keseriusan. Dengan menggunakan metode ilmiah dan nama dalam nilai bisnis dan pemasaran, temuan ini memberikan pemahaman bahwa agama memiliki relasi yang kuat dan memberikan penjelasan tentang bagaimana menjalankan bisnis yang baik. Uraian di atas merupakan memposisikan relasi yang kuat dan signifikan bila nilai-nilai etika dan etika Islam dihubungkan dengan konsep bisnis, terlebih perkembangan sistem ekonomi yang ditopang oleh teknologi pada praktek-praktek bisnis modern. Prinsip-prinsip etika Islam dalam bisnis. Sistem-sistem ekonomi yang ada telah mempengaruhi peradaban dunia dalam sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, marxisme, negara sejahtera, dan neoliberalisme. Pada hakikatnya bersandar kepada paham tertentu mengenai keadilan. Perdebatan tentang keadilan itu telah melahirkan sejumlah teori dan prinsip-prinsip keadilan. Meskipun para pengajurnya memiliki cita-cita dan pandangan yang sama tentang keinginan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, mereka memiliki perbedaan cukup mendasar dalam menentukan makna dan definisi yang tepat tentang keadilan. Saya Wardanisa dari Prodi Perbankan Syariah absen 38 akan menyampaikan materi hubungan manusia dalam berbisnis dan etika Islam. Manusia dalam berbisnis akan selalu dihadapkan pada dua pilihan yang bertentangan. Apakah dia akan berbuat baik dengan mengedepankan etika untuk kepentingan keadilan, atau melanggar nilai kebaikan dengan berbuat ketidakadilan untuk kepentingan pribadinya. Etika Islam memberikan jalan tengah di mana aktivitas ekonomi dan bisnis tidak selalu diorientasikan untuk kepentingan maksimalisasi keuntungan atau benefit ekonomi, melainkan mengarahkan untuk mengendalikan dua kepentingan yang berlawan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali tentang standarisasi akhlak yang baik. Apabila keempat unsur ini seimbang, yakni akan baik pula akhlaknya, yaitu emosi, ilmu, syahwat, dan adil. Implikasi etika Islam inilah yang diharapkan dapat mengarahkan manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis untuk tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.